Halo teman-teman ATLM Indonesia, di mana saja berada. Kali ini kita membahas minuman kesehatan ya, susu Bir Brand di channel ATLM Indonesia, dan semoga teman-teman selalu sehat selalu dan dimurahkan rezeki. Jadi materi ini kumpulan seputar pertanyaan susu Bir Brand, yang mana dalam posting sebelumnya kita membahas tentang beberapa mengenai susu Bir Brand, dan ada muncul pertanyaan. Jadi saya ambil dan saya rangkum pertanyaan tadi dengan mengambil dari berbagai sumber yang terpercaya ya. Yaitu mungkin ada terkait dengan COVID-19, terkait dengan vaksin, terkait dengan diabetes mellitus, hipertensi pada bayi, dan juga pada ibu hamil dan program diet. Jadi di sini ada 16 pertanyaan ya yang saya dapatkan dan saya kumpulkan. Nah, kita mulai dulu dengan pendahuluan seperti biasa. Susu Bir Brand atau susu beruang itu merek susu yang terkenal karena bisa manfaatnya yang mempercepat proses pemulihan. Jadi kemurniannya ini memiliki banyak khasiat yang dikandungnya, yang mana susu ini merupakan susu kemasan kaleng yang ukurannya kompak sekali untuk minum habis ya. Sekali minum habis, ukurannya 189 ml itu varian yang original, dan 140 ml itu yang ukuran gold. Jadi susu steril ini terbuat dari 100% susu sapi steril murni. Jadi berdasarkan kalengnya itu tertulis dianjurkan untuk setiap kegunaan yang membutuhkan susu dan dapat dikonsumsi setiap hari sesuai kebutuhan. Nah, untuk variannya itu ada varian Bir Brand, itu ada varian Bir Brand plain atau standar atau original yang warna kaleng putih. Itu ukuran 189 ml. Kemudian Bir Brand Gold itu white tea, itu varian yang berwarna kalengnya itu kuning putih, ukuran 140 ml. Isinya adalah tambahan teh putih dan kalsium. Kemudian varian yang ketiga itu Bir Brand Gold White Malt. Ini berwarna kaleng jingga atau coklat ya, putih, ukuran 140 ml. Ini kandungannya adalah sari dari malt putih atau gandum. Oke ya, ini 3 varian. Nah sekarang seputar pertanyaan dirangkum, bahwa pertanyaan-pertanyaan yang saya buat nanti akan datang yang kita bahas ini tentang susu Bir Brand itu dirangkum dari sumber terpercaya ya, dari Alo Dokter, Sehatku, Hello Sehat, Klik Dokter, dan lainnya. Jadi sebanyak 16 pertanyaan yang menjadi pemecahan seputar susu beruang Bir Brand yang ditanyakan oleh netizen. Nah, semoga bermanfaat bagi kita ya. Kita berikut pertanyaannya, dan bagi teman-teman yang baru saja bergabung jangan lupa ya subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi untuk mendapatkan update seputar ilmu kesehatan dan laboratorium medik, dan juga membantu channel ini untuk berkembang lebih baik ya. Oke. Kemudian lagi pastinya saya tidak di sini tidak sebagai endorse atau sebagai yang mempromosikan susu ini ya, atau sifatnya marketing. Jadi ini hanya untuk memberikan pembahasan dan penjelasan kepada teman-teman. Oke, pertanyaan yang pertama yaitu, apakah Bir Brand mengobati dan mencegah infeksi COVID-19? Nah, ini pertanyaan yang pertama. Jadi di sini sudah ada di posting sebelumnya bahwa hingga saat ini belum ada zat khusus yang spesifik yang secara spesifik dinyatakan dapat mengobati atau mencegah COVID-19 termasuk susu beruang. Jadi upaya pemerintah itu dengan melakukan vaksinasi ya kan, untuk menghambat ya penyebaran COVID-19. Kita tahu COVID-19 ini, virus corona itu mampu bermutasi, sehingga mutasi spontan tadi menyebabkan varian-varian baru yang mungkin lebih ganas atau yang dapat menyebar lebih cepat ya. Karena saat ini varian Delta yang luar biasa ya, yang kemampuan daya patogenitasnya lebih tinggi dibandingkan varian lain, dan penyebarannya lebih cepat. Nah, kemudian lagi terkait dengan susu beruang.
Jadi susu beruang itu tidak mampu mengobati COVID-19, namun hanya sebagai asupan nutrisi bagi tubuh yang sehat ya, karena merupakan produk susu alami. Jadi asupan sehat ini bagi tubuh. Seperti itu ya. Jadi di sini dia memberi asupan saja, dengan bukan begitu minum langsung sembuh, bukan seperti itu, atau mengobati, bukan. Jadi memberikan asupan nutrisi. Ini sebagai tagline-nya ya. Nah, kemudian kita lanjut lagi, manfaat susu memang bisa membantu kita dalam upaya menjaga kesehatan di masa pandemik ini, yaitu dengan konsumsi susu agar kita dapat menjaga daya tahan tubuh agar senantiasa kuat, serta dapat memperkecil risiko terkena penyakit lain selain corona. Jadi susu sama dengan susu lainnya, yang susu ini ya, si Bear Brand ini hanya memberikan nutrisi bagi tubuh kita. Nah, yang pertanyaan selanjutnya yang kedua, bolehkah minum susu steril Bear Brand setelah vaksin COVID-19? Nah, ini jawabannya yaitu vaksin COVID-19 kita tahu berfungsi untuk merangsang kekebalan tubuh dengan memproduksi sel imun. Tujuannya untuk menimbulkan kekebalan pada tubuh terhadap virus corona COVID-19. Nah, hubungannya bahwa susu beruang itu merupakan susu sapi steril yang hingga saat ini belum ada penelitian terkait pengaruh atau hubungan vaksinasi COVID-19 dengan susu sapi. Jadi tidak ada masalah ya. Jadi di sini sampai saat ini ya, tidak ada larangan untuk minum susu, mau susu beruang atau susu lain, produk olahannya setelah vaksinasi COVID-19. Jadi boleh mengkonsumsi produk tersebut dalam batas yang wajar. Jangan mengkonsumsi ya bila alergi susu sapi dan intoleransi laktosa atau kesulitan mencerna laktosa. Kemudian kita pindah yang nomor 3. Apakah susu beruang memiliki efek baik selama masa pandemik ini? Nah, ini pertanyaan yang ketiga, ini jawabannya bahwa semua susu lainnya termasuk susu beruang ini boleh dikonsumsi sebelum atau setelah vaksin corona ya. Jadi sedangkan manfaatnya sendiri di tengah pandemik ini adalah menjaga daya tahan tubuh dengan asupan nutrisi. Jadi boleh-boleh saja kita meminum susu ini setiap hari ya. Nah, kemudian lagi, namun itu kan masih di pertanyaan yang sama. Selain mengandalkan susu, jadi kita perlu meningkatkan daya tahan tubuh dengan cara rutin olahraga, banyak makan sayur dan buah, rutin berjemur, minum air yang banyak, serta jangan bergadang. Dan pastinya seperti aktivitas seperti biasanya. Kemudian lakukan pemeriksaan ke dokter jika ada keluhan yang menyerupai gejala awal corona, agar penanganannya lebih cepat dan lebih baik dan menghambat penularan ke yang lain. Nah, selanjut lagi yang keempat, bolehkah mengonsumsi susu beruang dengan obat? Nah, ini jawabannya sebaiknya Anda tidak mengkonsumsi obat kimia, obat dokter ya, bersamaan dengan susu beruang. Hal ini dikaitkan dengan kemungkinan adanya kerusakan pada obat akibat konsumsi obat tersebut bersamaan dengan susu, sehingga mengurangi efektivitas obat yang Anda konsumsi. Mungkin susunya tidak lagi berkhasiat. Mungkin obat tadi tidak berkhasiat atau obat tadi mengalami penurunan khasiat. Mungkin seperti itu ya. Oke, lanjut lagi. Kita pindah ke pertanyaan yang nomor 5. Apa efek samping mengonsumsi susu beruang berlebihan lebih dari 3 kali per hari? Karena ini terkait dengan ingin cepat-cepat sehat, atau juga karena kasus ingin check up medical check up, atau untuk mengikuti misalnya masuk suatu institusi yang memang harus sehat.
baik terutama paru-paru ya selama ini? Oke, nah ini jawabannya. Jadi meminum susu beruang itu sebenarnya cukup 1 kali dalam sehari. Tidak boleh berlebihan, misalnya sampai 5 kaleng, 6 kaleng sehari. Itu terlalu berlebihan apalagi pada anak-anak ya. Jadi menurut aturannya hanya maksimal 1 sampai dengan 3 kaleng per hari. Jadi apabila ingin menaikkannya 2 kali dalam sehari boleh. Maka dapat saja dilakukan. Ini tujuannya untuk melengkapi asupan nutrisi tubuh saja. Jadi meminum susu beruang dengan tujuan untuk membersihkan paru, menetralisir racun atau narkoba atau alkohol belum terbukti secara medis atau dapat dikatakan hanya mungkin mitos ya. Ya boleh-boleh saja mengkonsumsinya ini selama 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan setiap hari, mungkin setahun, baru mungkin kita akan merasakan khasiatnya. Artinya tubuh kita tetap sehat. Nah kemudian kita pindah ke yang nomor 6. Apakah minum susu beruang bikin gemuk? Nah ini jawabannya. Jadi di sini kita melihat di komposisinya dari susu pada umumnya dan komposisi dari susu beruang. Jadi di sini tidak perlu khawatir ya minum susu menjelang tidur sebab susu beruang tidak mengandung banyak lemak jahat. Sehingga tidak akan membuat kamu gemuk meski diminum malam hari. Ini yang saya kutip ya dari situs khusus ya yang terpercaya. Kemudian lagi di sini berdasarkan kalengnya, varian original itu memiliki kadar lemak yang cukup rendah juga ya. Bahkan yang varian gold itu memiliki kadar lemak lebih rendah lagi. Sehingga baik gold white putih ataupun gold mal putih ini bisa dipergunakan untuk minum tanpa menyebabkan badan gemuk. Kemudian lagi lanjut yang nomor 7, apakah susu Bir Brand cocok untuk diet? Nah, ini sudah dijawab di posting sebelumnya bahwa tentu saja susu Bir Brand itu bisa digunakan untuk diet, tapi harus memperhatikan jenis susu Bir Brand yang harus dikonsumsi. Jadi susu Bir Brand Gold adalah susu yang baik sebagai penunjang program diet ataupun program hidup sehat seperti halnya susu-susu lainnya. Jadi susu ini memiliki 2 varian rasa ya, Bir Brand Gold White Tea dan White Malt. Jadi keduanya memiliki rasa lezat yang gak enak saat diminum, jadi aman untuk yang tidak suka yang varian susu putih dari original Bir Brand. Nah kemudian kita pindah yang nomor 8, pertanyaannya. Bagaimana bila program diet berat badan? Ini bisa dilakukan dengan jika kamu sedang melakukan program diet badan, maka kamu dapat meminum susu ini maksimal 2 kali dalam sehari. Pada waktu sebelum kamu makan siang dan 1 kali lagi pada saat makan malam. Sementara porsi makan dikurangi diganti dengan susu ini 1 kaleng. Jadi pastinya seperti itu ya, apabila ingin diet menurunkan berat badan. Seperti halnya teman-teman menggunakan produk susu yang lain. Nah kemudian yang nomor 9, bagaimana aturan pakai susu Bir Brand? Nah mengenai aturan pakai, ini adalah sebagai berikut, mungkin sebagai panduan saja yang secara umum. Dianjurkan untuk dewasa dikonsumsi 1-3 kali sehari dalam rentang waktu pagi, siang, dan malam. Jadi maksimal 3 kaleng per hari. Nah minum susu itu langsung saja sampai habis 1 kaleng. Jangan sampai ditunda atau dibiarkan lama atau ditutup atau disimpan di kulkas. Karena kalau kemasan kalengnya sudah dibuka itu sudah harus dihabiskan. Kita tahu apabila terkontaminasi bakteri dari luar mungkin akan malah menyebabkan kerusakan ya, dan mungkin tidak memberikan manfaat lagi. Kemudian ini tidak cocok untuk bayi atau anak yang kurang dari 1-2 tahun. Nah pertanyaan yang ke-10, bagaimana aturan pakai susu Bir Brand? Ya kan? Oke.
Ini sudah ternyata terulang ya. Oke, sama saja dengan yang tadi. Jadi pastinya teman-teman menggunakannya sesuai dengan yang disarankan ya pada kaleng. Nah, kemudian kita pindah, lanjut lagi. Apakah beda alergi susu sapi dan intoleransi laktosa? Nah, ini mengenai efek samping atau hal yang terjadi bila mengkonsumsi susu sapi. Jadi di sini yang penting tidak dianjurkan untuk penderita intoleransi laktosa atau alergi susu sapi karena dapat memicu reaksi imun berlebihan bila mengenai alergi ya. Kita tahu alergi susu adalah ketika sistem kekebalan tubuh Anda bereaksi terhadap protein dalam susu sapi. Kondisi ini sering ditemukan pada bayi dan anak. Nah, mengenai intoleransi laktosa itu adalah ketika Anda kesulitan mencerna laktosa, yaitu gula alami yang terkandung dalam susu, bukan karena sistem imun. Jadi dua hal ini adalah dua hal yang mungkin berbeda terjadi pada kita yang mengalami alergi atau intoleransi laktosa. Jadi di sini pada saat terjadi intoleransi laktosa mungkin kita menggantinya dengan susu yang rendah laktosa atau yang memiliki enzim laktase. Kita minum enzim laktase. Atau bila alergi susu berarti mengganti dengan produk yang tidak menyebabkan alergi. Misalnya susu kedelai. Nah, selanjutnya yang ke-12. Apakah aman untuk ibu hamil dikonsumsi susu beruang ini? Nah, ini pertanyaan untuk yang ibu hamil. Jadi sama seperti susu yang lain bahwa aman saja asalkan tidak alergi susu dan intoleransi laktosa. Jadi bagi ibu hamil aman karena akan memberikan manfaat juga lebih. Karena mengandung kalori dan lemak dalam jumlah yang sangat sedikit sehingga sangat aman dikonsumsi. Kemudian kebutuhan vitamin A, vitamin B1, B2, B6, B12, C, vitamin D dan mineral kalori juga terpenuhi dengan satu botol susu ini. Terpenuhinya mungkin tidak maksimal juga memang terpenuhi tapi mungkin seperberapanya dari pemenuhan itu. Tapi ada asupan dari ini. Oleh sebab itu dokter-dokter menganjurkan selain minum susu juga pastikan kandungan zat gizi lain dibutuhkan ibu hamil terpenuhi. Jadi beberapa zat gizi penting didapat dari sayur-sayuran yang berdaun hijau atau produk daging. Misalnya omega 3 didapat dari ikan berminyak. Kemudian kalsium didapat dari produk susu dan keju. Zat besi didapat dari daging merah dan atau beet ya. Sementara protein baik hewani seperti telur, ayam, daging atau nabati, tahu, tempe, kacang itu didapatkan yang dari tempat yang berbeda ya. Jadi pada prinsipnya di sini 4 sehat 5 sempurna. Jadi menyempurnakannya adalah dengan meminum susu. Kemudian pertanyaan selanjutnya yang ke-13, apakah boleh susu beruang ini direbus untuk mendapatkan rasa hangat susu? Saran penyajian apa yang bagus? Nah, ini terkait dengan ingin minum susu yang panas atau hangat ya. Jadi di sini bahwa susu beruang itu dapat dikonsumsi baik hangat maupun dingin. Jadi kalau ingin dingin simpan dalam kulkas suhu 2-8 derajat Celcius, jangan dibekukan. Apabila ingin hangat yaitu dihangatkan dengan air ya, tapi jangan dimasak susu ini sampai mendidih karena mungkin akan mengalami kerusakan dari zat-zat berkhasiatnya. Dihangatkan dengan cara menyiapkan air panas lalu celupkan susu tadi kurang lebih beberapa menit sehingga hangat-hangat kuku lalu diangkat dan siap untuk diseduh atau diminum langsung. Nah, waktu terbaik untuk mengonsumsi susu beruang itu adalah pada malam hari karena waktu malam tubuh dapat menyerap nutrisi dengan baik dan efektif sebagaimana susu-susu yang lainnya ya, merek-merek lain. Nah,
Kemudian yang ke-14, apakah aman susu beruang untuk penderita diabetes atau DM ya yang mengalami gangguan masalah gula darah yang tinggi ya, hiperglikemia. Jadi di sini dikutip dari situs yang terpercaya bahwa relatif aman bagi penderita diabetes karena kadar gula darah susu yang rendah sebagaimana susu lainnya ya. Jadi aman-aman saja. Kemudian lagi menurut National Institute of Arthritis and Musculoskeletal, orang yang mengidap diabetes, khususnya diabetes tipe 1, itu cenderung memiliki kepadatan tulang yang rendah. Kondisi ini dikaitkan dengan ketidakmampuan tubuh memproduksi juga insulin. Kemudian lagi di sini pastinya jadi perhatian bahwa penderita diabetes juga memiliki risiko patah tulang yang cukup tinggi. Hal ini dikarenakan umumnya memiliki masalah penglihatan dan kerusakan saraf yang meningkatkan risiko jatuh dan mengalami patah tulang. Sudah tua kan, mengalami rabun, kemudian risiko kepadatan tulang juga rendah, akibatnya risiko patah tulang. Nah, kemudian selain itu gaya hidup yang tidak sehat ya menjadi penyebab diabetes tipe 2 yang juga mengganggu kesehatan tulang. Jadi di sini mengkonsumsi susu yang mengandung kalsium tinggi dapat membantu penderita diabetes untuk menjaga tulangnya tetap kuat. Jadi asupan dari susu itu ideal ya untuk penderita diabetes mellitus, terutama mencari yang karbohidratnya rendah dan kalsiumnya yang tinggi. Kemudian lagi masih lanjut di pertanyaan nomor 14, kita tahu bahwa karbohidrat pada susu yang mempengaruhi gula itu adalah laktosa ya teman-teman, yang merupakan gula alami yang membuat susu itu menjadi terasa manis. Nah, untuk proses mengubah laktosa menjadi glukosa, yaitu membelahnya dengan enzim laktase, jadi membentuk glukosa dan galaktosa. Nanti galaktosa itu diubah menjadi glukosa, sehingga glukosa itu menjadi gula tunggal di dalam tubuh. Ternyata itu membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan jenis karbohidrat lainnya. Nah, di sini makanya susu itu tergolong memiliki indeks glikemik atau GI yang rendah, yaitu sekitar 39. Nah, gara-gara yang indeks glikemiknya ini yang rendah, itu gula darah akan lebih lama naiknya. Jadi lambat ya bila Anda mengkonsumsi susu dibandingkan dengan sumber karbohidrat lain yang punya nilai IG-nya lebih besar. Jadi lonjakannya lebih lambat ya, gitu seperti itu ya. Kemudian tapi hal ini tidak membuat konsumsi susu untuk diabetes pun harus bebas karena rendah tadi IG-nya atau dibatasi. Jadi sesuaikan dengan kebutuhan harian teman-teman mengenai kebutuhan dari susu. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya ya teman-teman, apakah aman dikonsumsi anak-anak dan bayi? Nah, ini jawabannya untuk yang nomor 15, yaitu tidak cocok untuk bayi atau anak yang kurang dari 1-2 tahun. Jadi di bawah 2 tahun tidak diperkenankan meminum susu ini atau susu produk-produk lain karena untuk bayi di bawah 2 tahun itu cocoknya memang ASI atau susu di khusus formula untuk bayi. Jadi susu yang diformulasikan untuk bayi. Nah, kemudian untuk anak usia di atas 2 tahun, maka aturan minumnya maksimal 3 kaleng dan diminum pada pagi, siang maupun malam hari. Pastinya untuk anak-anak hindari memberi susu yang mendekati waktu makan. Hal ini kenapa? Karena kan bisa membuat anak-anak menjadi kenyang dan akhirnya menurunkan nafsu makan si anak. Jadi mungkin diberikan 1 jam sebelum makan ya, itu yang cocok, atau 2 jam sebelum makan. Nah, pertanyaan terakhir, apakah aman untuk penderita hipertensi? Nah, ini pertanyaan yang penting juga. Jadi susu
dapat diberikan dan pilihan utama adalah produk susu rendah lemak. Jadi rendah lemak, tinggal teman-teman melihat nanti di kaleng dari Bear Brand apakah itu tinggi lemak dibandingkan susu lain. Apabila lebih rendah maka ini aman untuk hipertensi, karena pada kondisi hipertensi ini susu itu mengandung lemak. Lemak itu akan memperberat kandungan lemak darah, terutama kolesterol dan trigliserida. Dari golongan kolesterol jahat ya, LDL yang tinggi itu akan berisiko terhadap aterosklerosis dan juga berisiko terhadap pasien-pasien dengan gangguan pada kardio ya kan, kardiovaskular, dan juga pada hipertensi. Itu akan menaikkan risiko serangan jantung dan stroke. Jadi di sini hindarilah kandungan lemak yang tinggi dalam darah yang dapat meningkatkan risiko serangan jantung stroke. Jadi pilihlah susu rendah lemak. Lihat komposisi pada kalengnya. Nah, untuk yang Bear Brand ini varian Gold bisa digunakan mengingat komposisinya yang rendah yang tertera pada kandungan gizi di botol, yaitu lihat pada kemasan kaleng ya, nanti teman-teman melihatnya sendiri. Nah, kira-kira itu saja teman-teman mengenai 16 pertanyaan seputar Bear Brand. Jangan lupa subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi untuk mendapatkan update-update video seputar ilmu kesehatan. Nantikan materi lainnya, semoga bermanfaat dan pastinya semoga teman-teman dapat memanfaatkan susu di kehidupan sehari-hari sebagai produk yang banyak manfaat. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Saya Ahmad Le pamit. Bye.